Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Solmila. Salam sehat Milagros untuk Solmila, Mitra Milagros Indonesia Megah. Sebuah kehormatan tentunya untuk kami bisa hadir di tengah-tengah Anda semua di acara Ngemil Senin 13 Desember 2021. Ngobrol eksklusif bareng Solmila. Wah, rupanya sudah banyak yang bergabung nih. Nah, Solmila, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andri Valdi Ramadan. Saya selaku host yang tentunya akan menemani Solmila hingga akhir acara nanti. Ya. Sebelum saya memasuki acara, saya pengen lihat-lihat dulu nih Solmila yang dari mana aja yang sudah hadir pada malam hari ini. Wah, ada yang dari Madiun, Blitar, Subang, Makassar, Cikampek, Cikampek ya, Jogja ya, Jakarta dan lain sebagainya. Wah, Bekasi Timur, halo Solmila. Nah, tak lupa juga saya mengucapkan kepada Solmila yang mencapai top sponsor pada minggu ini. Ya, selamat, semoga Anda tetap konsisten di puncak kesuksesannya. Ya. Oke, Solmila, saya rasa mungkin semuanya sudah tidak sabar nih. Pengen ketemu dengan narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Beliau ini adalah Milagros Qualified Indonesia ya. Dan tentunya beliau ini saya rasa mungkin teman-teman sudah nggak sabar pengen bertemu dengan beliau. Yang saya kenal beliau ini adalah sosok yang sederhana, ya, sosok yang supel dan juga memiliki mental yang tangguh dan mental yang kuat, ya. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Irfan. Halo, Halo. assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ripandi, apa kabar? Wah, alhamdulillah baik. Pak Irfan, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Cerah nih Pak Irfan nih. Hari ini bajunya kuning. Iya nih, kenang-kenangan yang Oke. kemarin terakhir jalan-jalan. Jalan-jalan sudah tidak Gitu. sabar lagi ya. Pengen jalan-jalan lagi nih Iya, Pak kayaknya nih sama Milagros nih. iya nih. Betul, betul, betul. Terakhir jalan-jalan kemana Pak bersama Milagros? Terakhir kemarin kan pas sebelum COVID ya, itu ke Dubai. Gitu. Wow, Dubai. Wah, Iya. di sana berapa hari itu di sana Pak Naik di Dubai? kemarin 5 hari ya. 5 hari. 5 hari aja. Wih. Negara-negara mana aja yang Pak Irfan pernah kunjungi sama Milagros Pak? Selama ini sih baru beberapa negara aja ya, karena emang pas kadang-kadang terlalu rapat juga pas nggak bisa ikut gitu. Gitu. Hmm. Oke, Pak Irfan. Nah, ini kan Ya. dari tema yang kita bahas malam ini nih, bisnis Mm-mm. biasa yang bisa menjadi luar biasa. Nah, Pak Irfan boleh nggak nih cerita sedikit nih apa arti dari tema Pak Irfan nih malam ini? Oke, baik ya. Saya sapa untuk Somila di seluruh Indonesia ya. Selamat malam semua. Salam sejahtera bagi kita semua, biar supaya dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Eh, Bapak Ibu Somila semua, ya. Kenapa saya ambil tema dari bisnis yang istilahnya dari biasa menjadi yang luar biasa? Karena pas kebetulan ya saya mau ucapkan dulu nih sama top leader saya, ya Pak Agus Purnomo, yang sebelumnya mau udah nawarkan saya, tapi saya nggak kena sama beliau, kenanya sama iparnya. Dan terima kasih juga untuk trio kentirnya nih. Karena apa? Kita Iya. berawal dari trio kentir yang tiga-tiganya Iya. belangsak. Ya, tiga-tiganya belangsak. Nah, pas dikenalkan dengan Milagros itu luar biasa. Ya, semuanya tiga-tiganya sebenarnya kena penyakit itu, Pak Rivaldi. Ya, kena Awal penyakit. mulanya Saya penyakit. kena, iya, saya kena paru-paru basah. Hmm. Ya, kena paru-paru basah. Banyak makan obat. Akhirnya ginjal kena. Kalau Pak Andri itu kena paru-paru kering. Nah, Uh, kalau Pak Siwen itu kena ambien tuh, gitu. Udah ambil. banyak sakitnya, kurus, ya makanya kita nyebutnya tirau kentir. Kentir itu gila. Nah, makanya Iya, kita iya. benar-benar menjalankan Milagrosnya dengan cara ya enggak, ya emang di atas rata-rata gitu loh.
Banyak kalau orang-orang rata-rata, orang biasa kan ya pulang kerja, Heeh. nonton TV, tidur. Lah ini pulang kerja, ngeluyur. Kalau Pak Siwan dulu Sampai tengah malam, Pak ya. eh, iya, tengah malam dikejar-kejar sama anjing itu luar biasa itu. Pas Wandri sampai dikunciin sama bininya, Pak, minggu lalu cerita. Ya, nah tiga-tiganya juga sebenarnya ya kalau mau cerita sedikit, tiga-tiganya tuh saya, Pak Siwan, Pak Andri itu tiga-tiganya nggak didukung sama istri Tidak gitu. didukung sama Nggak istri, didukung oke. sama istri asli gitu. Iya, karena emang udah terlalu sering yang namanya ngikut bulat-bulat gitu kan. Mau bikin kotak agak Bulat-bulat ya, susah gitu, akhirnya bulat-bulat bulat-bulat ya. ya udah terlalu sering. Iya. Sudah berapa nih, Pak, yang pernah diikutin, Pak? Ya kalau saya sih belum terlalu banyak lah, baru 13 dan 14, alhamdulillah mendapatkan perubahan yang luar Ah, biasa. Ya sukses yang 13 utama tahun ya. sehat. Karena apa? Iya, yang sukses utama kalau menurut saya itu sehat. Karena apa? Ya percuma juga kita banyak duit tapi nggak sehat. Tapi dengan Milagros, insya Allah sehat kantongnya. Gitu loh. Makanya Wah, sehat kadang juga badannya, saya sehat heran kantongnya, kemarin buat Pak ya. teman-teman, ya terutama Solmila. Nah, orang member Milagros kok penyakit ini itu, waduh. Itu tandanya kurang minum, Pak. Kurang minum asli. Kalau yang banyak minum, Hmm, setiap hari minum minimal sebotol, pasti insya Allah hmm, aman gitu loh. Seperti itu. hmm. Jadi intinya kurang minum itu ya, Pak ya. Iya, minum Milagros terutama. Nah, Karena Solmila tadi di yang Milagros dikatakan, itu, hmm, kalau di Milagros itu kalau menurut saya bisnis yang paling mudah, Pak. Kenapa? paling mudah Kita minum, kita dapat rasakan, duit. ceritakan. Iya, kita dengan cerita otomatis apa orang tertarik, orang join, ya pastilah duit nyambung seperti itu. Hmm, oke. Seperti itu Nah, Pak Solmila, Ferdi. berarti kalau kata Pak Irfan nih biasanya kalau Eh, yang gampang terkena penyakit itu yang kurang minum ya, Pak ya. iya, Sama tadi harusnya Solmila. kalau seandainya orang, Hmm. siap, Nah, gimana tadi gimana? Solmila Pak Irfan mengatakan bahwa bulat-bulat. Nah, maksud bulat-bulat itu multi level lain, Pak ya. Pak Irfan ini sampai Mm-mm. 13 multi level dan ke-14-nya di Milagros dan itu baru cocok di Milagros Pak Irfan ya. Iya, karena di Oh, Milagros ya udah lumayan lama lah ya, lumayan lama. Biasa kalau yang di yang lain itu kan paling ya sekitar 2-3 tahun biasanya udah hilang. Apalagi yang oh. sistemnya bentuknya invest-invest itu paling ya Hmm. setahun hilang seperti itu. Ya permasalahannya kan ya emang kita jauh-jauh dari Jawa merantau ke Jakarta gitu kan. Ya kuncinya ya pengen satu lah, sukses Sukses gitu ya. loh. Iya, tapi ternyata sukses itu kan memang butuh perjuangan yang luar biasa gitu. Oke. Pak Irfan, Pak Ya, Irfan ini kan sudah hampir udah 14 ya multi level marketingnya yang diikuti. iya, Itu Pak Irfan memulai betul. dari tahun berapa, Pak? Kalau awal Mulai dari mula saya memulai itu dari tahun 93 wah, udah kenal. 93. Yang dulu pertama kenalnya itu jualan sabun. Sabun Kantornya di awal mula. Grogol itu, iya. Oh, jadi sudah Jualan lama ya, sudah sabun. hampir Ya, hampir jualan 30 sabun. iya, 30 tahunan ya, 29 tahun. Iya, terus nyambung ke sini yang jualan kopi. Nah, yang banyak tempo hari yang jualan pulsa tuh. Jualan Jualan pulsa pulsa. sampai sampai 4 perusahaan tuh jualan pulsa. Hmm. Akhirnya mentok juga, terus yang jualan itu obat Sena. Jadi kita kayak Hmm. Sinsai. Oke. Gitu. Berarti dari tahun 90-an, Pak ya?
Iya. Nah, kalau di Milagros sendiri mulai dari tahun berapa, Pak? Kalau di Milagros ya saya mulai dari tahun 2013. Mhm. 2013 ya awal-awal Pak Agus Purnomo join sebenarnya Mhm. saya udah diajakin. Cuman karena selama ini ngikut multi level kok nggak pernah sukses gitu kan. Ah, Akhirnya saya ngindar-ngindar. Nah, oke. sampai saya main ke rumah teman saya itu CS saya Emang Pak jebakan Suandri nih kayaknya itu. ini. Iya, Pak Suandri CS saya tuh. Nah, ternyata ya udah ngobrol tuh sama Pak Agus tuh, bikin jebakan Batman gitu kan. Jebakan Batman. Hmm. Oke. Ya namanya kita orang susah ditawarin, nih Lebaran masih banyak makanan, itu kan tertarik Pak, gitu kan. Nggak taunya masuk Lebaran ke jebakan sini ya Batman. banyak makanan ya. Ya, karena pada waktu itu 2013 Lebaran bulan Agustus kalau nggak salah tanggal 13-14. Nah, saya dijebaknya tanggal 17. Itu pas hari 17. Sabtu. Pas hari Sabtu, hari libur, ya tanggal 17. Nah, Pak Siwan join tanggal 18 Agustus, hari Minggu. Oke. Itu. Nah, kalau Pak Suandrinya joinnya bulan Maret. Kalau nggak salah tanggal 16 tuh. Selang sebulan dari Pak Agus itu. Seperti Oke. itu. Nah, akhirnya bertiga kita ya pokoknya prinsipnya senang bareng, susah bareng. Makanya Oh. teman sejati itulah teman dikala kita susah itu masih nyambangin, masih ngumpul. Hmm. Nah, itu teman sejati gitu. Kalau sekarang ini kan banyak teman yang pas lagi sukses doang, maunya Sukses ngumpul doang kan baru gitu. datang, Bang ya. Iya. Heeh. Makanya ya kita Oh. bertiga kita dorong biar supaya yang terutama saya rembukan sama plan saya tuh Pak Suandri. Nah kalau Pak Siang kan mitra saya, gimana plan? Kalau si Siwan biar sukses duluan. Nah, makanya kan Hmm. saya sama Pak Andri bantuin dia gitu. Luar biasa itu. Nah, Wah. Pak Siwan itu orang luar biasa, orang yang apa ya, kemaluannya putus itu. Gimana tuh? Ya, di mana tempat, pokoknya di mana tempat ya selalu Prospek. prospek, selalu ngirit orang. Plan, ada orang yang mau tahu Milagros, eh, tolong diterangkan. Gitu, itu pasilan tuh kerjanya tuh. Iya, Tolong minta tolongin sama Pak Irfan ya. iya. Kalau nggak saya ya pakai Pak Suandri gitu. Gimana jalannya aja apa semuanya apa jalan sama dia. Kalau pas jalan sama saya otomatis saya nggak ada sasaran. Kalau jalan sama Pak Suandri ya Pak Suandri nggak ada sasaran. Nah begitu Pak Oke. Suandri resign keluar kerja akhirnya kita jalan bertiga. Seperti itu. Hmm. Oke. Pak, Iya. sebelum di bisnis MLM, kan tadi Mm. sebelumnya tuh bisnis MLM tuh. Apakah Bapak pernah bekerja di perusahaan konvensional atau langsung bisnis MLM? Oh, kalau saya dulu udah kerja pindah-pindah. Yang terakhir kali ini ya saya jadi supir truk. Nah, supir Supir truk, truk. Salmila tahu sendirilah. Biasanya dari bahasanya pun nggak teratur, ya kan? Bahasanya biasanya yang disebut banyakan ya anggota kebun binatang kan gitu. Anggota Nah, kebun binatang. Oke. iya. Iya, iya, iya. Nah, Oh, akhirnya awal mulai. Heeh. dengan ketemu Milagros ini, ya, ya dengan pendidikan-pendidikan multi level, akhirnya dia dicetak menjadi orang yang kalau menurut saya pribadi ya dari pengembangan diri menjadi orang yang luar biasa. Karena ya secara otomatis kita beda dari mereka yang masih jadi supir atau mungkin kerjaan yang lain seperti itu Pak Bupati. Makanya ya kita pun ya makanya ngotot. Saya Pak Siwan, Andri ya ngotot apalagi Pak Siwan tuh, ya kan? Oke. Lulusannya cuma SD, terus kerjanya jadi dinas perhubungan itu, tukang ojek gitu. Dinas perhubungan. Oke. Ya Iya, iya, iya. menghubungkan sono ngubungin sini.
Orang teman saya satu-satunya Pak Rifadi yang tahu harga Monas kan cuma Siwan doang tuh. Harga oke, harga Iya, Monas. coba Oh, waktu jarak itu Pak maksudnya, Pak, Siwan. ya? Pak Monas Siwan pas berapa nih, lagi Pak? ngojek ditanya, Monas Heeh. berapa? 150 gitu. Iya, 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 iya. Mmm, Gitu. oke. Luar biasa. Nah, Ya, Pak Irfan berarti sekarang nih posisinya di mana nih, Pak? Apakah di Jawa atau sudah di Jakarta atau di Bekasi mungkin? kalau saya asal dari Jawa, KTP Jakarta Asal dari Pusat. Jawa. Mhm. Terus kalau untuk usaha ini di daerah Bekasi, di perbatasan Mmm, antara Jakarta Timur sama Bekasi. Pas oke. keluaran pintu tol Bintara gitu. Kalau Pak Wah, Siwan tuh kan aslinya dari Cirebon tuh. Kalau Pak Suandri dari Jakarta. Nah, kita bertiga seperti itu, Jakarta, Pak walaupun Iwan beda Cirebon. suku, tapi Heeh. tetap terus jalan terus seperti itu. Awal mulanya Bapak bertemu bertiga nih tadi dari Pak Agus Purnomo ya, di pertemuan di rumah Pak Agus Purnomo ya? Eh, Sebelumnya memang kita Sebelumnya? udah kenal duluan, kenal Oh, kenal duluan. duluan. Iya, kenal Oke, duluan. Ya melalui itu bulat-bulat itu awal mulanya. bulat-bulat ya. Iya, dari Oke. bulat-bulat, akhirnya nyambung terus, berteman puluhan tahun, dan akhirnya pas kita dipresentasi sama Pak Agus Purnomo dengan Hmm? jebakan Batman-nya itu, saya bilang ke si Andri, Andri, kita punya harapan jadi orang kaya. Wah, Besok oke. kita harus paksain Siwan biar supaya kita susah bareng, senang bareng. Gitu. Oke, oke. Udah jadi Pak Irfan, Pak Suhandri dan Pak Siwan udah ini ya, Hmm. udah berjanji ya bareng-bareng terus ya, Pak, ya. Mau susah, mau Iya, senang bareng-bareng, Pak, pokoknya ya. sudah bareng, senang bareng, dan alhamdulillah dengan Milagros ini akhirnya ya banyak perubahan, terutama secara materi ya, Pak Siwan itu luar biasa. Luar biasa, Alhamdulillah. ya kita sama Pak Andre juga alhamdulillah istilahnya kendaraan ada, rumah udah ada, gitu kan. Yang tadinya walah kurus-kurus semua itu tiga-tiganya, apalagi si Pak Andre itu kurusnya nggak ketulungan karena kan dia paru-paru kering, gitu. Oke, karena memang dari Suka, awal mula juga ya. Awal mulanya memang karena iya, punya sakit akhirnya ikut ke Milagros, nyobain Milagros cocok, Pak. betul. Ya awal mulanya kalau Pak Andre itu muntah, healing krisisnya. Muntah. Healing krisisnya Iya, muntah. healing krisisnya muntah, gitu. Kalau saya kan memang bau amis karena memang dari ginjal sih, kena vonis cuci darah seperti itu. Hmm, oke. Pak, baik Pak. Nah ini Iya, berarti disimpulkan dari cerita Bapak tadi nih, bahwa pertumbuhan mm-mm, Bapak kan saya lihat dari garis besar memang dimulai dari Milagros Pak ya. mm-mm. Nah, setelah Bapak sadar nih kemudian bangkit dan memilih mau hidup seperti apa, bagaimana cara Bapak meningkatkan kapasitas diri Bapak nih, baik itu di dalam bisnis maupun di dalam kehidupan sehari-hari Pak? Ya kalau untuk bisnis terutama ya kita harus Hmm. melakukan definisi orang gila, Pak Ribade. Definisi Di orang gila. definisi orang gila seperti ini, Oke. melakukan hal yang berbeda dengan Hmm. orang-orang yang Biasanya. istilahnya yang biasa. Nah, Hmm. kalau orang biasa pulang kerja pasti istirahat, nonton TV, tidur. Nah, Oke. kalau definisi orang gila, begitu habis pulang kerja, melakukan hal yang berbeda yaitu presentasi, gitu. Tapi kalau Pulang orang kerja biasa pengen masih. punya hasil yang berbeda, terus melakukan hal yang sama, itu yang namanya gila, gitu. Cara saya seperti itu. Nah, untuk keluarga ya secara otomatis kita dengan berjalannya waktu ya, dengan berjalannya waktu kita mendapatkan bonus ya, terus dengan perkembangan diri yang luar biasa, akhirnya lama kelamaan pun mendukung seperti itu. Dengan pendidikan yang istilahnya terutama dari mentor kita ya, Pak Agus Purnomo memberikan motivasi-motivasi.
Oke, Solmila, sambil kita tunggu Pak Irfan reconnect. Halo. Halo, akhirnya Iya. kita kembali juga nih. Nah, gangguan jaringan sepertinya nih, Pak. Iya. Aman, aman, Pak. Nah, lanjut tadi saya pertanyaannya yang tentang tadi nih, bagaimana Pak Irfan bisa meningkatkan kapasitas dirinya sampai saat ini, Pak. Mangga, silahkan dilanjut, Pak. Untuk diri saya mah ya terus melakukan pembelajaran, Pak. Namanya Hmm. kita istilahnya, apalagi kita orang yang istilahnya cuman mengenyam pendidikan dasar ya, ya mau nggak mau, karena kan otomatis kita akan jadi leader. Nah, mau nggak mau kita harus Oke. terus belajar. Nah, belajar dari mana? Belajar dari mana aja. Dari lingkungan, dari keluarga, dari teman, bahkan sama orang-orang yang baru kita kenal, bahkan sama mitra-mitra yang baru, gitu. Ya tetap kita harus Hmm. belajar. Jadi, terus di samping itu, ya yang jelas apalagi dengan kondisi sekarang ini, ya kita jangan baperan. Karena apa? Jangan baperan. Ya di dunia MLM, ya secara otomatis banyak mungkin mitra yang nggak setia, nggak usah baper. Jadi istilah yang penting kita jalan, kita berusaha, masalah hasil kita serahkan sama yang kuasa. Seperti itu. Oh, Karena apa? Ya kalau kita kejar sekuat apapun, kalau Mang Allah belum berkehendak, ya akhirnya ya takutnya orang putus asa seperti itu. Ya kalau kita ya udah kembalikan ke Allah, ke yang kuasa. Seperti itu, Pak. oke, siap. Pak, selain itu kan pasti nih tentunya eh, Pak Irfan tentunya punya mindset atau pola pikir orang biasa dengan orang yang luar biasa itu jelas berbeda ya Pak ya. Nah, Betul. mindset apa nih yang Bapak terapkan pada diri Bapak sendiri nih sehingga Bapak bisa menjadi seperti saat ini, Pak? Ya kalau saya kita harus seperti belajar sama orang-orang yang sukses ya. Walaupun kita nggak punya pendidikan yang tinggi, Mhm. tapi kalau kita terus mau belajar dan belajarnya ya sama orang-orang yang sukses, kita bisa baca buku ya, sama leader-leader juga ya. Terus kita melakukan hal-hal yang berbeda sama orang-orang yang biasa, Mhm. ya secara otomatis pasti kita ada perubahan, Pak. Gitu loh. Oke. Karena kalau kita tetap melakukan yang itu-itu aja, terus ya tapi pengen berubah, Hmm. wah itu namanya ngimpi, gitu loh. Seperti itu, Pak. Oke, berarti tadi Pak ya. Jadi itu salah satu mindset yang saat ini Pak Irfan terapkan, Pak ya. Nah, Mm-mm. pasti di samping mindset Pak, pasti kan ada sistem-sistem nih yang mungkin Pak Irfan lakukan ya, agar bisa menjadi pribadi yang luar biasa seperti saat ini. Mungkin Pak Irfan misalnya dengan Mm-mm. cara memulai bangun pagi, ya, agar tidak Mm-mm. bangun kesiangan dan lain sebagainya. Mungkin apakah ada kiat-kiat khusus mungkin yang Pak Irfan Ya lakukan kalau untuk saat ini? bangun pagi udah secara otomatis, Pak. Karena itu menjadikan suatu kedisiplinan ya. Karena apa? Kalau kita baca dari biodata-biodata orang-orang yang sukses, disiplin Oke, udah pasti. Itu disiplin. disiplin. Nah, setelah itu ya kita lakukan ya di atas rata-rata. Kalau orang rata-rata cuma mana ya cumanya kayak dianggap nih sekarang ini Milagros buat Mhm, sambilan, ya kan? Ya kita jangan mhm. cuma sekedar sambilan, orang ini bisnis luar biasa kok, gitu loh. Kita harus juga belajar istilahnya dari semuanya nih. Banyak kan sekali istilahnya di mall-mall, banyak orang marketing, ya istilahnya SPG, sales promotional itu. Nah, padahal kita nggak butuh produk itu, tapi kenapa Oke, kok kita bisa beli? Nah, karena apa? Penawaran mereka, penawaran dia itu menarik. Ya sama, kita terapkan di Milagros. Milagros ini udah luar biasa, ya kan? Udah luar biasa, udah bagus. Nah, kenapa mereka kok masih menolak? Karena kita menawarkannya itu belum menarik, gitu loh. oke. Tetapi kalau dikala kita menawarkan ya menarik dengan pakaian kita mungkin dari sisi istilahnya eh,
pakaiannya terutama ya yang membuat mereka menarik, terus penyampaian kita menarik, insya Allah pasti hasil ada. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, Pak Irfan pastikan dalam bisnis ini Pak Irfan nih pasti selalu menemukan yang namanya penolakan, Pak ya. Nah, seperti Betul. tadi yang Pak Irfan katakan tuh jangan baper. Nah, biasanya kalau Pak Iya. Irfan sendiri sih selain jangan baper, apa nih Pak Irfan biasa lakukan kalau misalnya menghadapi penolakan-penolakan yang mungkin itu Nah, bisa kita membuat Pak belajar Irfan juga tuh down? diajarkan sama ini juga Pak Ruli, sama top leader kita yaitu Pak Gus Purnomo. Nah, Mhm, di samping itu kita juga baca buku yang namanya Berpikir dan Berjiwa Besar, ya. Nah, di situ oke. pembelajaran yang sangat luar biasa. Dikala kita ditolak sama orang, yaitu hal biasa. Karena apa? Mhm, Yang namanya di dunia ini pasti ada hukum yang namanya hukum Pareto, hukum rata-rata. Dikala kita menawarkan dari 10 orang, ya jangan berharap 10-10-nya tuh tertarik, ya. Nah, kita ya biasanya hukum Paretonya berapa? Ya 80-20. Jadi kalau kita tawarkan 10 orang biasanya ada 2 orang yang tertarik. Nah, 2 orang yang tertarik itu biasanya ya ada aktif, ada pasif. Nah, kita harus sadar. Tapi kebanyakan orang kan begitu join dengan MLM, ya, yang utama dengan Milagros, begitu ditolak 2, 3 orang, 5 orang, baper. Seolah-olah mewakili, iya, seolah-olah mewakili 270 penduduk juta penduduk dunia. Indonesia. Betul, gitu. Oke. Nah, makanya kita kalau seandainya ditolak orang, ya, kita salamin kata leader Salamin. saya. Iya, kita salamin kata leader saya, kita kumpulin hasil penolakan-penolakan itu. Toh nyatanya nggak nyampe 100 orang. Pernah ditolak mentah-mentah, ya saya tawarkan sama orang karyawan, karyawan itu outsourcing, padahal bulan depan dia nggak diperpanjang. Saya tawarkan, saya presentasi tentang Milagros, saya kasih lihat bonusnya, mentah-mentah nolak. Ya, akhirnya saya salamin, terima kasih Mas atas penolakannya. Kira-kira ada teman berapa lagi? Karena saya butuh 100 orang yang menolak saya. Wah, oke. Akhirnya kan dia bingung, ya kan? Heeh. Dia bingung. Saya sendiri aja bingung. Orang kita tawarkan peluang usaha kok. Lah ya, Heeh. dia nolak mentah-mentah gitu. Nah, akhirnya ya dengan berjalannya waktu kita samperin lagi. Ya, samperin lagi, nggak Orang ngobrol yang sama, masalah Pak. orang yang sama. Kita ngobrol masalah ngalor ngidul. Ngalor ngidul, akhirnya ya ujung-ujungnya tak liatin waktu itu pas bonus juga pas barengan dengan RO ya, kita tunjukin ini loh Mas. Saya cuma ngobrol-ngobrol yang dulu alhamdulillah bagus itu nolak. Nah, dari hasil tolakan itu alhamdulillah sekarang saya punya 2 mobil ya gituin. Wah, oke oke. Gitu. Jadi Iya kalau iya. ditolak akhirnya kan kita seneng aja, Pak. Gitu loh. Mmm, Ya kita harus wajar karena apa? Di dunia apapun juga yang namanya penolakan pasti, apalagi kita bisnis. Orang kerja aja ya dulu ngelamar sini nggak diterima, itu kan penolakan Pak. Ngelamar sono ditolak juga. Apalagi yang pacaran dengan posisi istilahnya kita nggak ganteng nggak punya duit, pasti 1.000 yang banyak yang nolak. iya iya Seperti iya itu. iya. Oke. Pak, boleh cerita sedikit nih tentang achievement atau pendapatan-pendapatan apa aja yang Bapak sudah peroleh di Milagros, Pak? Ya, kalau pendapatan ya belum sehebat ya mereka-mereka yang menjadi top kita ya luar biasa. Ya kalau saya tetap saya syukuri terutama dari sisi kesehatan, Pak. Dari sisi Kesehatan. kesehatan, kalau secara materi buat saya ukuran saya sebagai latar belakang saya supir truknya udah luar biasa. Ya alhamdulillah istilahnya roda 4, kebeli baru 2. Nah, Alhamdulillah. rumah bangunin buat orang tua di kampung ya. Terus sekarang lagi punya nih sedikit lagi kelar yang di Apa itu, Jakarta Pak? ini di rumah juga. Wih, Bapak juga di Jakarta nih, Pak. Terus ya kios di pasar baru aku beli 3 lah. Ini di pasar ini di Alhamdulillah. garasi ini saya. Gitu. Ini sudah Kak, sekarang lagi di garasi nih, Pak ya? Di Base campnya garasi Pak yang Irfan nih. kalau iya jadi kalau buat semuanya memang kita kan giliran home sharing.
Jadi Hmm. 2 kali dalam waktu sebulan, 2 kali tempat Pak Suandri, 2 kali di tempat saya. Nah ini di garasi, begitu mau bisa keluarin, ya buat home sharing. Ya muat lah bangsa 50 orang. Gitu. Wah, muat 50 orang, Pak ya. Ya, Wah. Pak, denger-denger nih. Oke, minum dulu silahkan, Pak. Nah, bagaimana? Pak, selain Ya, bisnis Milagros, mungkin mungkin ada nggak bisnis lain yang Bapak jalankan? Bisnis konvensional gitu? kalau bisnis konvensional justru begitu dulu saya jalanin 1,5 tahun di Milagros. Hmm. Alhamdulillah keluarga saya bahkan istri saya pun nggak mendukung. Nggak mendukung? Nggak mendukung karena terlalu Bahkan seringnya sama istri ikut yang ditolak ya namanya awalnya, Pak ya? bisnis bulat-bulat. Iya. Nah, terus begitu Bulat-bulat. berjalan 1,5 tahun, bonus saya kumpulin, akhirnya kebeli kios yang pertama. Kios. Nah, kebeli kios pertama, akhirnya selang 2 bulan saya resign dari kerjaan. Saya mau fokus, Oke. ya kan, fokus jalanin Milagros. Nah, akhirnya pas kebetulan istri kan orang Tegal, saya kan Orang orang Tegal. Purwokerto. Ya, orang Tegal ya biasa, warteg. Orang dulu saya Wah. kenal lama itu ya kenalnya di warteg orang tuanya sama istri. Oh, Iya. oke. Berarti Terus sekarang Bapak ada akhirnya usaha warteg juga nih, Pak ya? iya, begitu saya kebeli yang pertama, terus saya ke warteg ya barengan dengan saya ngajuin untuk stokis pada waktu itu. Hmm. Saya stokis. Jadi makanya ya dengan kondisi pandemi begini, ya dengan istilahnya semua lah ya ngalamin, ya alhamdulillah masih ada warteg gitu kan. Selang kasihan karena kita keliling gitu nyari sasaran sasaran yang mau dipresentasi seperti itu, tetap kita gerilya Oke. seperti itu Pak. Nah, Pak, kalau Iya. saat ini sasaran yang Pak Irfan nih, maksudnya pasti ada segmen pasar atau target pasar, Pak ya. Hmm. Hmm. Kebanyakan tuh orang yang latar belakang apa, Pak? Mitranya Pak Kalau Irfan. saya lebih suka itu kita menawarkan sama orang-orang yang ini ya istilahnya ya karyawan gitu Hmm. kan. Ya kalau misalnya kelasnya kelas orang-orang atas ya menengah ke atas biasanya cuma jadi peminum Pak, jadi peminum. Konsumsi aja Nah, ya. betul. Kalau untuk jalanin bisnisnya, ya namanya orang kaya, jarang. Jarang yang Oke. mau keluar gang, masuk gang, yang istilahnya gangnya bau tikus lah, apa segala Hmm. macam, gitu kan. Nah, saya lebih senang ya dengan yang istilahnya memang saya sendiri dengan latar belakang supir. Makanya kan saya kenal Pak Suwan ya tukang ojek. Ya, Pak Suwan ini supir, gitu. Supir Hmm. di bank dulu. Ya, supir ketemunya supir, tukang ojek biasanya ya tukang beca, ya orang-orang yang ini, gitu. Kalau orang-orang yang istilahnya menengah ke atas ya emang satu dua ada, gitu. Cuman ya kadang-kadang dari sisi bahasanya ya pembicaraan ya kadang kurang nyambung, Pak. Seperti itu. Hmm. Tapi dengan istilahnya kita sering baca buku, ya kita sering belajar, ya adalah satu dua orang yang istilahnya nurut gitu sama kita seperti itu. Oke. Pak, buku apa nih buku favorit Bapak yang tentunya bisa menginspirasi Bapak nih saat ini? Yang Bapak baca. Kalau buku yang menginspirasi saya The Power of Kepepet, Pak. Oh, The Power of Kepepet. Karangannya siapa tuh ya? Masalah bukunya juga lagi dipinjam sama member. Udah setahun belum pulang-pulang. Belum pulang-pulang. Oke. Iya. Oh, The Jadi di Power of Power Kepepet. Kepepet itu sebenarnya kita punya potensi yang sangat luar biasa, Pak Rival. Ya. Oke. Nah, dikala kita kepepet, pasti kita akan bisa melakukan hal yang luar biasa. Nah, kayak saya, Pak Suandri, Pak Siwan, itu orang-orang yang kepepet. Hmm. Ya sekarang coba bayangin, seandainya Pak Siwan dengan postur tubuh yang pendek, lulusan SD, kira-kira kalau mau ngelamar kerja, kerja apa coba? Susah. Tapi dengan bisnis Milagros ini, peringkat direktur,
penghasilan ratusan juta. Nah itu kan yang luar biasa. Gitu loh. Kalau Pak Suhandi sebenarnya itu orang pintar itu Pak. Dia SE itu. Cuman Oh, dia nggak mau kerja ini, nggak mau kerja yang rumit-rumit, maunya yang kerja-kerja yang ini. Jadi simple supir. Pak. Iya, gitu. Hmm. Katanya pusing kalau jadi orang pintar seperti itu. Tapi bisa sukses juga Pak ya. Iya, karena Iya, memang iya, iya. ya gabungnya sama orang-orang yang bangsa gitu. Karena ya kalau saya lihat Tapi yang mau orang-orang berubah sukses, gitu Pak ya. iya. Kalau orang-orang sukses di Milagros kebanyakan kan dari orang-orang yang pendidikannya minim, Pak. Ya, betul sih Pak, rata-rata Nah, ya. dulu Mas justru saya termotivasi banget sama Pak itu Nasehan. Oke, Dan Nasehan Panas. itu kan nggak bisa ini, nggak bisa baca tulis tuh, ya kan? Hmm. Orang saya pernah ditodong lagi duduk, Pak, kenalin ini mitra saya, gitu. Hmm. Tolong dikasih motivasi, buset deh. Padahal Panasehan pada waktu itu, ya, Hah? pada Hah? waktu itu dia peringkatnya manajer, saya baru leader club, gitu. Luar biasa itu. Justru orang-orang yang begitu, yang Hmm. istilahnya urat kemaluannya putus, gitu. Makanya buat teman-teman ya nggak usah minder dengan pendidikan formal yang rendah, karena orang-orang yang sukses di Milagros ini kebanyakan orang-orang yang punya pendidikannya ya biasa-biasa aja. Bahkan malah Hmm. kadang yang benar-benar minim. Karena saya ada beberapa orang yang pendidikannya tinggi tapi nggak mau jalan. Karena kan Oh, ya itu nggak nyamannya keluarga masuk bank gotong-gotong kan gitu. iya. Iya, iya, Seperti iya, itu. iya, betul, betul. Hmm. Oke, luar biasa sekali nih Pak, sangat menginspirasi ya. Nah, selanjutnya nih pasti kan dari hal-hal bagus itu pasti ada aja nih Pak ya hal-hal buruk ya. Nah, biasanya Hmm. kalau ada hal-hal buruk itu apa yang biasa Bapak lakukan untuk menghindari hal-hal buruk nih atau kelakuan-kelakuan buruk atau kebiasaan buruk yang biasa mungkin Bapak pengen hindari gitu. Ya kalau hal-hal buruk di dunia ini udah pastilah. Karena Allah itu Hmm, menciptakan yang baik. Ya kan dua hal ya. Ya baik buruk. buruk Cowok, ya. cewek itu pasang-pasangan. Nah kalau untuk hal-hal yang seperti itu ya Hmm, tetap kita jangan dijadikan musuh. Tetap kita jadikan teman. Tapi ya kalau bisa ya istilahnya sekedar aja untuk menang. Karena ya apalagi kayak saya namanya latar belakang supir truk, pasti yang namanya judi, mabok, kan seperti hmm, itu. Nah, judi mabuk. ya Oke. kita hanya sekilas saja, jangan kebablasan, gitu loh. Jangan kebablasan, hanya kita mengenal, tetap kita jadikan teman, jadikan sahabat, ya. Selanjutnya ya kita kembalikan sama yang kuasa, gitu loh. Ya, banyakin ibadah lah, insya Allah, gitu kan. Semua itu Hmm, pasti akan berpihak ke kita, seperti itu. oke. Nah, Pak Irfan, pertanyaan terakhir nih dari saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Solmila. Nah, orang yang biasanya kan memiliki mental luar biasa ini tidak akan mungkin memikirkan hanya diri sendiri, Pak ya. Nah, tapi menjadi Betul, orang yang paling bermanfaat tentunya ya, Pak ya. Nah, betul, betul. mungkin tidak dalam pikiran Bapak ini pernah terpikir untuk mengubah dunia, Pak. Ya kalau saya sih bercita-cita apalagi di Milagros ini ya, ya Hmm. cuman berpikirnya ya saya seperti ini, bagaimana caranya mitra-mitra saya pun sama merasakan hal yang sama. Apalagi orang-orang yang berangkat jauh-jauh dari kampung untuk merantau dengan mungkin udah hidup di Jakarta udah puluhan tahun, ya kan, terus masih ngontrak. Ya itulah yang akan jadi pemicu yang akan saya tekankan ke mereka ya gimana caranya kamu bisa kebeli rumah. Ditolak senyum saja gitu loh. Itu hal biasa. Karena apa? Ya kita bisa belajar dari pengamen yang ada di jalanan, pengamen yang ada di Belajar lampu dari merah. pengamen yang ada di lampu Enggak merah. semua mobil akan ngasih uang. Pasti banyakkan yang salam 5 jari. Tapi dalam pengamen itu berpikir, yakin pasti ada mobil yang ngasih. Ya sama di dunia Milagros ini khususnya ya banyak orang yang nolak, betul.
Tapi kita yakin pasti ada juga orang yang menerima. Kalau ada yang jual, pasti ada yang membeli. Seperti Menerima. itu, Pak. Oke. Jadi pengennya kita dengan kondisi ini ya untuk memberikan peluang ya, apalagi dengan kondisi pandemi ya, kita berikan peluang pada mereka karena sekarang ini banyak sekali terutama di kota-kota besar itu karyawan outsourcing. Jarang karyawan tetap jarang. Outsourcing antara 6 dan 1 tahun. Ya kita tawarkan untuk peluang usaha. Seperti itu. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Pak ya, banyak perusahaan-perusahaan besar melakukan pengurangan karyawan Pak ya. Betul, betul. Terutama Nah, ya mungkin perusahaan-perusahaan raksasa yang karyawannya ribuan jutaan ya otomatis. mm, Ya sebenarnya di Milagros pun ya ngalamin dengan kondisi seperti ini. Kita masih bersyukur, Pak. Masih bersyukur. Karena apa? Coba dulu kalau kita di multi level yang lain. Alah, dengan datang begini, udah langsung tumbang. Nah, ini Milagros luar biasa, Pak. Produknya luar biasa, ya. Terus kayak kemarin pas lagi COVID, lagi gencar-gencarnya, baru-barunya ya, Pak. Kalau baru-barunya zaman COVID kemarin, banyak orang begitu tak divonis. Itu paling takut kalau itu kena COVID. Wah, nggak satupun, Pak, yang berani dekat. Dan Alhamdulillah, dan saya ajarkan ke mitra-mitra, datengin, ajak ngobrol, ajak salaman, gitu loh. Sampai si orang yang kena COVID bertanya, loh Bapak nggak takut? Insya Allah. wah, Ada salaman sama Allah. yang kena Diajak COVID. salaman, Pak. Iya, Wah, diajak salaman. Diajak salaman, tapi jangan lupa, sebelum berangkat minum. Ya, bukan kita nggak percaya sama COVID. Kita COVID memang ada. Tapi dikala kondisi tubuh kita, daya tahan tubuh kita kuat, nggak kena, Pak. Dan jangan banyak pikiran yang aneh-aneh. Jangan stres. Yang kemarin pada kena kan orang-orang yang stres. Stres bonusnya kecil. Stres gajinya diturunin. Iya. Stres keluarganya kena. Gitu. Ya matinya sebenarnya bukan pikiran juga karena Pak ya. COVID. Iya, karena stres. Gitu. Iya sih, benar juga sih Pak, benar. Kadang-kadang kepikiran ini terkadang bisa yang bikin kita sakit Pak ya. Betul. Karena Stres dan lain kepikiran sebagainya otomatis gitu. akan menimbulkan nafsu makan kurang, Pak. Nah, dikala nafsu makan kurang, otomatis lambung kosong, asam lambung naik. Begitu asam lambung naik, nggak ada satupun. Udah ini, aman udah. Makanya orang kalau udah kena bangsa asam lambung, udah paling 5 botol, kelar 2 5 hari, botol. gitu. Ya, Oke. di hari pertama kita minum 3 botol, ya, itu langsung adem, 2 hari kedua paling baru 2 botol. Kita itu udah beberapa saya terapkan. Karena apa? Kalau ada orang yang semuanya nggak mampu, nggak bisa masuk makanan, udah. Jalan satu-satunya ini. Nggak ada lain. Karena apa? Air yang lain mental. Tapi air yang ini, udah. Pokoknya Milagros. Itu, Pak. Ya. Oke. Siap, Pak. BTW nih Pak. Pak Irfan saat ini kegiatannya tuh lebih banyak di online atau offline nih Pak? Kalau untuk sekarang online karena memang saya sendiri orangnya gaptek ya Pak. Ya Hmm. online ya 1-2, tapi lebih banyaknya saya offline. Offline Pak ya. Oke. Baik. Nah, Ya, halo. Solmila tadi. Halo, halo. Halo. Oke. Baik. Nah, Halo. Solmila, tadi kita sudah dengar-dengar nih ya, sharing-sharing dari Pak Irfan. Oke. Nah, di sesi selanjutnya saya akan buka 3 pertanyaan seperti biasa ya. Nah, 3 pertanyaan terpilih ini tentunya akan mendapatkan special gift dari kami. Ya. Baik, silahkan. Untuk Solmila boleh menuliskan pertanyaannya di kolom Facebook, kolom komentar Facebook atau di kolom komentar dari YouTube. Silahkan. Oke, berarti sekarang Pak Irfan nih banyak berkegiatan offline ya daripada online Pak Irfan ya. Ya, jangan online, offline, ya jadi tetap kita
keliling, nyamperin mitra-mitra, ya apalagi mitra yang kelamaan tidur dengan kondisi pandemi Wah, seperti ini, takut keluar gitu. Sampai saya bilang, gitu kan, jangan takut. Waspada boleh, tapi takut jangan. Karena dengan oh, kita punya rasa takut yang berlebih, itu yang akan membuat tubuh kita ngedrop. Jika ngedrop, ya udah ngimbas kemana-mana tuh. Intinya komplikasi aja, gitu. Kalau udah komplikasi lah, terus nggak mau minum terus ya siap-siap diantar, gitu kan, diantar ke kuburan. iya, iya, iya. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan dari YouTube nih. P2K, Mas Sum. Boleh, boleh. Bagaimana Pak cara paling jitu untuk mengalahkan diri sendiri dari rasa kemalasan prospek? Nah, ini seru nih pertanyaan ini Pak. Nah, kalau kalau yang paling jitu kalau buat kita, ya kita terapkan kedisiplinan dalam diri kita, ya. Mm-mm. Nah, kalau malas semua orang pasti, karena apa yang namanya semangat pasti naik turun, ya kan. Tapi Nah, dikala kita lagi malas, kita harus keluar, Pak. Harus keluar. Karena apa? keluar. Dengan keluar secara otomatis kita akan mendapatkan informasi yang beda. Tapi kalau kita seandainya malas terus nggak mau keluar, apalagi takut dengan kondisi yang sekarang, wala, nambah-nambah Hmm. pules gitu loh. Nambah-nambah pules, nambah-nambah semangat, makanya ya terus kita keluar, dengan keluar secara otomatis kita akan mendapatkan info-info yang dari luar, ya kan? Apalagi info-info yang positif yang akan menunjang istilahnya semangat kita. Intinya ya komitmen kita harus tinggi, komat kamit sama teman seperti itu. Oke, Seperti itu, Pak. siap. Itu tadi apa ya? Oke, wah ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, langsung masuk dari Facebook. Ibu Dian Damayanti. Assalamualaikum Pak Irfan. Saya mau bertanya, adakah tips saat pandemi agar tetap semangat atau tidak down? Karena saat ini banyak yang pindah di bisnis lain. Kalau tips semangat ya kita awalin dari diri kita. Diri kita semangat dulu, Pak. Kalau diri kita semangat, ya terus kita tularkan ke mitra-mitra. Nah, pas kebetulan itu Budian, ya salah satu mitra saya yang setia, ya, dia stokis ada di Bekasi Utara, ya. Yang penting kita semangat, kita tularkan, terus kita kunjungin mitra-mitra yang terutama yang aktif ya, yang nggak aktif ya sesekali tetap kita harus kunjungin. Ya istilahnya ya ngasih info-info, ya mungkin kalau memang mereka jenuh dengan istilahnya informasi milagros, ya kita ngobrol ngalor ngidul dulu. Tapi jangan lupa, di motor kita selalu ada milagros. Lama-kelamaan dia nanya, masih di milagros, kan seperti itu. Ya kan? Oh iya, Udah justru udah ini apalagi disediakan ya, kita, udah bawa ya. iya kita kasih informasi, sekarang milagros bla bla bla, gitu, seperti itu. Ya istilahnya Iya, apalagi iya, dengan iya, kondisi iya. sekarang kenaikan harga, ya itu hal wajar. Tapi banyak juga ya istilahnya orang-orang yang menyalahkan, wah ini perusahaan nggak istilahnya nggak apa ini nggak mendukung mitra. Ya kalau kita sebagai leader ya kita terangkan yaitu hal wajar. Karena apa? Ya dalam waktu 7 tahun terus nggak ada kenaikan. Ya siapa yang mau nombokin terus? Dan sedangkan situ punya gaji aja minta naik, transport naik, Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Nah, terus apalagi ini plastiknya ya spesial untuk botol Milagros, ya wajar lah gitu. Ya tapi kan tinggi banget gitu. Ya wajar orang 7 tahun Iya, gitu 7 tahun loh. tidak tujuh mengalami tahun, kenaikan Pak ya. nggak ada kenaikan. Ya kalau yang sekarang mending cuma ngalamin sekali. Ya kalau saya kan ngalamin 2 kali. Bawa 2 2014 kali ya. baru jalanin, iya baru jalanin 4 bulan, ya kan pada Heeh. waktu itu ya bonus per minggu ya udah 500 700, tiba-tiba harga naik, udah terjun bebas itu, ya. Tapi Oh, terus ya kata leader saya, mentor saya Pak Gus Purnomo, nggak usah pikirin. Karena apa? Orang yang baru Pak, itu kan nggak tahu.
naik apa enggaknya. Yang penting kita tingkatkan kualitas kita untuk memberikan informasinya. Dengan kita memberikan informasi, ya istilahnya menarik, terus dengan melihat bukti yang ada, ya kan, ya kayak kemarin 2 hari yang lalu, ya begitu melihat, wah apa dengan bedanya yang ini, ya udah, akhirnya kita demo itu bedanya seperti itu. Akhirnya iya ya, gitu kan. Jadi orang lebih yakin. Yang penting udah yakin aja, gitu loh. Yakin Apalagi aja ini, Pak ya. apalagi ini luar biasa, gitu loh. Ya istilahnya orang yang pindah-pindah ikut bisnis lain, ya kadang-kadang yang ilmunya cetek gitu loh. Kan juga Oke. lama-lama dia balik lagi kok. Gak lama balik Pak, saya yakin. Nggak lama Wah, balik lagi Pak. balik gitu. Apalagi yang jenis air-air yang lain gitu kan. Loh, kok saya udah habis banyak kok nggak sembuh-sembuh. Kan gitu. Karena air yang lain itu ya ada kelebihan satu dua, tapi ada yang nggak ada kelebihan. Yaitu terutama yang ikat minyak. Nah, kalau Milagros itu kan yang utama Ikan ya minyak ini ya. minyak. Udah minyak karena ya orang stroke, saya sendiri dulu stroke ringan, tangan kanan saya ini nggak bisa ngikup seperti ini, ya cuman kaku begini. Nah dengan minum Milagros kan Sembuh Pak. sembuh gitu. Iya gitu. Oke. Pokoknya action terus aja lah gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Budiannya. Hmm. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya, benar. Dari Ibu Nur Hasanah Al-Amna. Izin bertanya Pak Irfan. Apa yang membuat Pak Irfan bertahan di bisnis Milagros sampai sekarang dibandingkan dengan bisnis MLM lainnya? Silahkan Pak. Ya kalau terutama ya kenapa sih tetap bertahan? Pertama dari produknya luar biasa, ya kan? Produk ini pokoknya banyak sekali menyelamatkan istilahnya orang-orang yang luar biasa. Ya dulu saya untuk testimoni diri saya sendiri dan akhirnya saya terapkan buat orang tua, ya orang tua saya meninggal di umur 101 itu pun bukan karena sakit, karena jatuh kebentur pecah pembuluh darah besar di kepala. Ya, itu 101. Nah, terus kenapa terus tetap saya bertahan? Ya, kita tingkatkan impian kita. Produk udah bagus. Ya, kita kembali ke impian kita. Mau nggak banyak orang terbantu dengan Milagros? Karena apa? Milagros ini menurut saya banyak menolong orang. Orang yang sakit, ya dulu saya pertama kali punya mitra, itu orang lumpuh udah 5 tahun. Mantan Lumpuh. kepala sekolah. Lumpuh, orang Karawaci. Lumpuh, udah 5 tahun, udah habis ratusan juta. Tapi dengan Milagros, selama 5 bulan, minum habis 23 karena kondisi keuangan, sembuh Pak. 23 apa Bahkan itu Pak? Dus. 23 dus, 23 dus, sembuh. Nah itu kan luar biasa. Dengan dia lumpuh, akhirnya bisa berjalan lagi, bisa ibadah normal lagi, ya kan? Nah itu luar biasa. Terus ada juga orang yang benar-benar ya, tempo hari 8 bulan. Ya, 8 bulan itu udah ngegeletak karena diabetes, kakinya harusnya diamputasi. Nah, dengan minum Milagros habis 56 dus. Sama dengan waktu 5 bulan. Nah, sekarang udah sehat lagi, bisa kerja lagi, bisa ibadah lagi. Kan itu luar biasa. Coba produk yang lain. Ya, karena saya sendiri dari MLM yang lain, ya dulu juga saya pernah jalanin air, ya, yang konon katanya airnya oksigennya kandungannya banyak, toh nyatanya nggak bisa merubah sehat, ya emang udah, semua sama lah, istilahnya orang pedagang jualan kecap, kecap kita nomor satu kan seperti itu bilangnya. Yang penting kita yakin aja dengan Milagros, ya kan, yakin dengan manajemen yang luar biasa, yakin dengan produknya, yakin dengan leadernya. Ya kalau hal-hal benturan kecil di lapangan itu hal biasa. Karena itu kesalahpahaman aja. Seperti itu. Oke, baik. Mantap. Terima kasih banyak Pak Irfan atas jawabannya nih. Nah, Solmila, tadi 3 pertanyaan terpilih sudah terjawab semua ya. Nah, mudah-mudahan 3 penanya tadi sudah puas dengan jawabannya. Terima kasih banyak juga untuk para penanya nih. Pak Irfan, dan sampailah kita di penghujung acara nih. Tidak terasa sudah kita hampir sejam lebih ya, Pak ya.
kita Siap, siap. berbincang-bincang nih. Nah, Pak Irfan, terakhir Ya, dari saya nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Solmila yang hadir pada malam hari ini? Agar tetap on the track dan makin semangat dalam bisnis o- Milagrosnya. Silahkan Pak. oke, baik, Salmila semua di seluruh Indonesia. Ya, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah minder. Dan kita jangan takut ya, jangan takut istilahnya menggali impian kita. Sebenarnya kita punya potensi yang sangat luar biasa. Makanya saya kasih judul yang dari biasa menjadi luar biasa. Dan kita harus yakin, ya. Kita harus yakin, percaya diri bersama Milagros. Pasti kita bisa sukses. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irfan atas waktunya sudah hadir di acara Ngemil pada malam hari ini, Pak. Oke, Wah, baik. Pak Rifal. oke. Terima kasih banyak Pak Irfan. Oke, Pak Rifal, terima kasih juga. Ya, saya juga mohon maaf untuk Solmila di seluruh Indonesia. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Kita harus yakin, Baik, tetap kita semangat untuk menjalankan Milagros. Saya yakin di waktu yang akan datang, pasti ya kita akan mendapatkan hal yang lebih luar biasa lagi, karena ini lagi mendapatkan ujian juga yang luar biasa. Saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Solmila, yang saya bisa petik dari obrolan kita malam ini yaitu mengubah hal biasa menjadi luar biasa memang terkadang hanya soal perjuangan dan kerja keras aja, Solmila. Nah, tapi mengubah ide menjadi tindakan nyata adalah kunci dari semuanya. Baik, terima kasih banyak Solmila. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian acara ngemil pada hari ini. Semoga acara ini menjadi manfaat untuk bisnis kita ke depannya. Saya Rivaldi Ramadan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.